Oke, teman-teman boleh dimulai yang presentasi hari ini. Iya, Oke, baik. bentar kita login dulu. Iya, Bang Ridwan boleh minta dipindahin ke hostnya, ke Resna M yang PPT. Baik, Mbak, baik, Mbak. Makasih. Oke, sudah ya, Mbak. Ya, makasih Bang. Ya, boleh dimulai Bang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang teman-teman semua dan Bapak Dr. Rinovian Rais, MMMPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5, terdiri dari 2 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, nama Tanggung Rizky Effendi, dan Kak Resna Melawati. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang teori difusi kebudayaan, teori evolusi, dan multi paradigma dalam teori sosiologi. Baik, next, Mbak Resna. Nah, jadi teman-teman hari ini kita akan membahas itu tadi ya, teori difusi kebudayaan, teori evolusi kebudayaan, dan multi paradigma dalam ilmu sosiologi. Next. Yang pertama ada teori difusi kebudayaan. Nomor 1 ada pengertian teori difusi budaya. Budaya merupakan suatu pola hidup yang sifatnya abstrak, kompleks, luas, dan ikut berperan dalam menentukan perilaku komunikasi serta kegiatan sosial manusia. Ada juga yang mengartikan budaya sebagai seluruh sistem, gagasan, tindakan, rasa, dan karya yang dihasilkan oleh manusia. Jadi teman-teman, teori difusi kebudayaan itu adalah teori yang menjelaskan bagaimana unsur-unsur budaya bisa menyebar dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Misalnya budaya itu kan nggak muncul aja gitu ya di tempat kita, tapi banyak unsur yang kita punya sekarang saat ini adalah hasil dari pinjam-meminjam atau pertukaran dari budaya lain. Contohnya kayak mungkin ya budaya K-pop yang sekarang banyak nih anak muda Indonesia yang suka K-pop. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada difusi budaya dari Korea ke Indonesia. Berikutnya di sini ada jenis-jenis difusi. Jika dilihat dari proses penyebarannya, difusi budaya bisa dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu difusi relokasi dan difusi ekspansi. Yang pertama ada difusi relokasi. Nah, ini adalah penyebaran budaya yang terjadi akibat adanya perpindahan masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lain. Jadi teman-teman, difusi relokasi itu terjadi unsur budaya menyebar karena orang yang membawa budaya itu berpindah tempat.
Jadi bukan budayanya yang jalan sendiri, tapi juga sama manusianya yang pindah. Dan mereka membawa serta budayanya. Contohnya seperti penyebaran agama Islam di Indonesia yang terjadi lewat difusi relokasi ini. Dulu para pedagang dari Gujarat Arab datang ke pesisir Nusantara, lalu memperkenalkan ajaran Islam di nggak cuman lewat ide atau gagasan, tapi juga sama orang-orangnya pindah. Gitu. Baik, next. Selanjutnya, yang kedua ada difusi ekspansi. Difusi ekspansi ini merupakan proses penyebaran informasi, materi, dan sebagainya dari satu daerah ke daerah lainnya lewat suatu populasi tanpa adanya perpindahan populasi tersebut. Jadi difusi ekspansi ini terjadi ketika suatu ide, kebiasaan, atau inovasi budaya menyebar dari satu tempat ke tempat lain. Tapi orangnya yang membawa budaya itu nggak ikut pindah secara fisik, jadi budayanya yang meluas dari pusat asalnya ke wilayah lain. Contohnya kayak tren minum kopi kekinian atau budaya nongkrong di kafe. Awalnya budaya muncul di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung. Tapi saat ini udah masyarakat kabupaten yang kota-kota kecil juga udah suka tuh kayak ngopi terus nongkrong di kafe. Terus contoh lainnya mungkin juga kayak dakwah sekarang kan udah pakai media sosial gitu. Baik, next Mbak. Selanjutnya ada jenis-jenis difusi. Difusi ekspansi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada difusi kasakade, yang kedua ada difusi menjalar, yang ketiga ada difusi stimulus. Yang pertama ini difusi kasakade, yaitu penyebaran budaya yang terjadi dari pusat-pusat yang lebih berpengaruh ke wilayah yang lebih kecil. Biasanya budaya menyebar dari kota besar ke kota kecil. Contohnya kayak tren fashion, gaya hidup, sering dimulai dari kota-kota besar seperti Jakarta, lalu menyebar ke kota-kota lain atau mungkin dulu teknologi komputer, internet pertama kali digunain di lembaga besar di universitas, baru kemudian meluas ke masyarakat luas. Jadi arah penyebaran difusi kasakade adalah dari atas turun ke bawah, dari pusat ke pinggiran. Selanjutnya ada difusi menjalar. Nah, kalau difusi menjalar ini adalah kebalikannya. Kalau difusi menjalar itu terjadi secara cepat dan langsung karena kontak antar individu atau kelompok yang berdekatan. Misal seperti tradisi gotong royong atau kesenian daerah yang menyebar ke kampung-kampung tetangga lewat interaksi sosial sehari-hari. Atau kalau kayak sekarang mungkin contohnya adalah kayak tren challenge di TikTok, juga TikTok. Nah, itu juga termasuk daripada difusi menjalar. Kalau udah ada satu yang bikin konten yang challenge atau apa, nanti langsung cepet yang ngikutin konten kayak gitu. Selanjutnya ada difusi stimulus. Kalau difusi stimulus ini agak unik karena gagasan atau konsepnya yang diadopsi, bukan bentuk aslinya terus diambil gitu aja. Jadi nggak 100% sama. Kayak mungkin sekarang itu budaya minum kopi di Indonesia itu kan dulu mungkin nggak kayak sekarang ya, banyak banget kayak coffee shop, terus apalah segala macam. Mungkin kalau di luar negeri itu kopinya rata-rata pahit. Kalau di Indonesia itu disesuaikan dengan cita rasa lokal, ditambahin dengan susu gula aren. Contohnya seperti itu. Itu adalah contoh daripada difusi stimulus. Baik, Mbak, next. Selanjutnya ada bentuk-bentuk difusi budaya. Ada 4 bentuk difusi budaya. Pertama ada hubungan simbiotik. Yang kedua ada penetration pacifik atau pemasukan secara damai. Yang ketiga ada penetration violent.
Yang keempat ada stimulus diffusion. Dalam proses difusi budaya, empat bentuk ini menggambarkan bagaimana unsur-unsur budaya bisa berpindah dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Yang pertama yaitu hubungan simbiotik. Ini terjadi jika dua kebudayaan saling berhubungan dalam situasi yang damai dan saling menguntungkan. Jadi ada pertukaran budaya dua arah tanpa tekanan. Misalnya pertukaran budaya antara Indonesia dan Jepang lewat program pertukaran pelajar. Kita, orang Indonesia, belajar kedisiplinan orang Jepang. Nah, orang Jepang belajar nilai-nilai gotong royong dari kita, dari Indonesia. Yang kedua ada penetration Pasifik atau difusi damai. Ini terjadi jika suatu unsur budaya masuk ke budaya lain tanpa paksaan, tapi lebih karena proses adaptasi alami. Contohnya seperti masuknya agama Islam di Indonesia yang melalui pedagang dari Gujarat. Jadi masuknya itu lewat perdagangan, selain itu juga dakwah tanpa perang dan melewati interaksi sosial yang damai. Selain itu juga ada perkawinan yang akhirnya itu bisa menyebarkan budaya-budayanya. Selanjutnya ada yang ketiga penetration violent atau difusi dengan kekerasan. Nah, ini jika unsur budaya dipaksakan oleh kelompok yang lebih kuat pada kelompok yang lain. Misalnya saat masa kolonial penjajahan, banyak nilai dan sistem Eropa dipaksakan ke masyarakat pribumi seperti sistem hukum dan pendidikan barat. Yang terakhir ada stimulus diffusion. Ini yang sama kayak yang tadi. Jadi bukan unsur budayanya disalin mentah-mentah, tapi lebih kepada konsep yang ditiru, lalu dimodifikasi sesuai dengan cita rasa lokal, kurang lebih seperti itu. Baik, next, Mbak. Selanjutnya ada proses difusi budaya. Proses difusi budaya terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama ada secara langsung, yang kedua ada secara tidak langsung. Yang pertama difusi secara langsung yaitu ini adalah proses terjadi jika dua kelompok masyarakat berhubungan secara langsung, biasanya karena kontak fisik, interaksi sosial, perdagangan, atau perkawinan campuran. Jadi unsur budaya berpindah lewat pertemuan antar individu atau kelompok. Kalau yang secara tidak langsung terjadi jika unsur budaya menyebar tanpa kontak langsung antara pembawa budaya dan penerimanya, biasanya lewat perantara seperti media massa, internet, atau masyarakat ketiga. Contohnya banyak remaja di Indonesia yang suka fashion atau makanan Korea, padahal anak-anak muda yang suka sama K-pop dan lain sebagainya itu belum pernah ke Korea atau ketemu orang Koreanya langsung, tapi mereka udah tahu budayanya. Nah, itu yang contoh daripada penyebaran difusi budaya secara tidak langsung. Baik, next. Selanjutnya B sebelumnya, maaf. Yang B yaitu teori evolusi kebudayaan. Satu, pengertian evolusi kebudayaan. Evolusi adalah proses perubahan bertahap yang terjadi pada makhluk hidup atau sistem tertentu dari waktu ke waktu. Evolusi yang identik di dalam konteks biologi sering pula digunakan di dalam konteks lain seperti teknologi, budaya, atau ideologi untuk menggambarkan perkembangan atau perubahan bertahap dari waktu ke waktu. Evolusi budaya merupakan proses perubahan budaya yang terus berlanjut hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dan diamati dalam berbagai aspek, seperti gaya hidup, bahasa, dan sebagainya. Dalam hal ini, proses evolusi budaya dapat terjadi
melalui beberapa faktor yaitu akulturasi budaya, asimilasi budaya, inovasi atau pembaharuan budaya. Jadi akulturasi budaya adalah jika dua kebudayaan saling bertemu dan berinteraksi, lalu sebagian unsur budayanya saling mempengaruhi, tapi keduanya tetap eksis. Jadi budaya lama nggak hilang, hanya menyesuaikan. Contoh di Indonesia banyak mungkin banyak bangunan masjid yang tua, arsitekturnya itu perpaduan antara gaya Islam dan Hindu. Contohnya Masjid Agung Demak. Yang kedua itu apa tuh asimilasi budaya. Proses ini lebih dalam daripada akulturasi budaya. Jadi kalau percampurannya berlangsung lama dan intens, budaya lama bisa melebur dan membentuk budaya baru. Misalnya kayak keturunan Arab atau Cina di Indonesia yang udah sepenuhnya berbahasa Indonesia dan mengikuti adat lokal. Nah, itu contoh daripada asimilasi budaya. Selanjutnya, inovasi atau pembaharuan budaya. Nah, hal ini muncul dari kreativitas masyarakat. Jadi bukan karena pengaruh luar, tapi karena ide baru yang dianggap bermanfaat, lalu diterima banyak orang, misalnya kayak Gojek, terus Yoris. Awalnya itu ide baru, tapi sekarang sudah menjadi kebiasaan hidup masyarakat Indonesia. Jadi dapat disimpulkan, akulturasi itu campuran, tapi masih mempertahankan jati diri. Asimilasi itu campuran sampai melebur, dan inovasi itu adalah perubahan dari dalam budaya sendiri. Baik, next. Selanjutnya ada jenis-jenis teori evolusi budaya. Yang pertama ada teori evolusi sosial universal. Teori ini dikemukakan oleh Herbert Spencer. Menurutnya, kebudayaan berevolusi karena didorong oleh suatu kekuatan absolut yang disebut evolusi universal. Perkembangan masyarakat dan kebudayaan pada setiap bangsa akan melalui tahapan yang sama. Next. Namun Herbert Spencer juga tidak mengabaikan fakta bahwa perkembangan kebudayaan setiap masyarakat dapat mengalami evolusi pada tahapan yang berbeda. Herbert Spencer mengemukakan dua teori. Yang pertama ada teori evolusi hukum dalam masyarakat. Jadi menurut Herbert Spencer, hukum itu berkembang seiring dengan evolusi masyarakat. Awalnya hukum belum tertulis, hanya berupa kebiasaan atau aturan adat untuk menjaga ketertiban kelompok kecil. Tapi ketika masyarakat semakin maju, semakin kompleks, hukum mulai dibuat secara tertulis dan diatur oleh lembaga resmi seperti negara. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya hukum mencerminkan tingkat perkembangan sosial. Semakin maju masyarakatnya, semakin rasional dan teratur pula sistem hukumnya. Tapi sayangnya di negara kita hukum masih bisa dibeli. Yang kedua ada teori-teori tentang asal-usul agama. Teori asal-usul agama menurut Herbert Spencer menjelaskan lewat teori animisme. Herbert Spencer berpendapat bahwa agama muncul dari kepercayaan manusia terhadap roh leluhur. Dulu manusia sering mengalami mimpi atau melihat kematian. Lalu mereka percaya kalau roh yang meninggal itu masih hidup dalam bentuk lain dan bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Dari sinilah muncul pemujaan terhadap roh yang lama-kelamaan berkembang menjadi agama dengan dewa dan sistem kepercayaan lebih kompleks. Jadi menurut Spencer, agama itu juga hasil daripada proses evolusi pikiran manusia dari yang sederhana menuju lebih rasional. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Resna Melawati. Waktu dan tempat, Baik, silakan. ya baik, terima kasih.
kepada Bang Rahmat Agung yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Jenis-jenis teori evolusi budaya. Yang kedua, ada teori evolusi keluarga menurut J.J. Bachlofen. Teori ini dikemukakan oleh J.J. Bachlofen bahwa evolusi keluarga yang terjadi di seluruh dunia berkembang melalui 4 tahapan, yaitu 1 ada tahap promiskuitas, yang kedua ada tahapan kedua, yang ketiga ada sistem patriarkat, dan yang keempat ada tahapan terakhir. Yang pertama, tahapan promiskuitas, yaitu di mana manusia hidup serupa dengan sekawanan hewan, sekelompok, laki-laki dan perempuan berhubungan bebas, sehingga melahirkan keturunan tanpa adanya suatu ikatan. Lalu di tahapan yang kedua, itu lambat laun manusia semakin sadar akan hubungan ibu dan anak, tetapi anak hanya mengenal ibunya, belum mengenal ayahnya. Dalam keluarga inti, ibulah yang menjadi kepala keluarga dan yang mewarisi garis keturunan. Nah, pada tahap ini sering disebut tahapan matriarkat. Pernikahan antara ibu dan anak dihindari sehingga muncullah adat eksogami. Lalu yang ketiga ada sistem patriarkat, di mana ayahlah yang menjadi kepala keluarga dan yang mewarisi garis keturunan. Perubahan dari matriarkat menjadi patriarkat terjadi karena laki-laki merasa tidak puas dengan situasi keadaan sosial yang menjadikan perempuan sebagai kepala keluarga. Jadi sebenarnya bisa dibilang ya, kalau zaman dahulu juga tuh sempet ada era apa namanya? Kalau sekarang kan katanya perempuan pengen disamakan dengan laki-laki. Nah, pada nyatanya pas dulu malahan laki-laki yang ingin lebih tinggi daripada perempuan derajatnya. Lalu yang keempat, ada tahapan terakhir. Patriarkat lambat laut hilang dan berubah menjadi susunan kekerabatan yang disebut susunan parental. Nah, pada tahapan terakhir ini nih, pernikahan tidak selalu dari luar kelompok atau eksogami, tetapi juga dari dalam kelompok yang sama. Hal ini menjadikan anak-anak bebas berhubungan langsung dengan keluarga ibu maupun ayah. Lalu yang terakhir ada teori evolusi agama. Teori ini dikemukakan oleh E.B. Taylor yang berpendapat bahwa asal mula agama terletak pada kesadaran manusia akan keberadaan jiwa. Kesadaran ini disebabkan oleh 2 faktor perbedaan yang tampak antara makhluk hidup dan tak hidup. Lalu yang terakhir, ada teori ilmu gaib dan religi. Dalam teori ini, dikemukakan oleh J.G. Fraser, manusia memecahkan masalah kehidupan dengan akal dan sistem pengetahuannya. Tetapi akal dan sistem pengetahuan memiliki batas. Semakin terbelakangnya budaya manusia, semakin ia dekat dengan batas akal. Masalah kehidupan yang tidak dapat dipecahkan secara rasional akan dipecahkan dengan sihir dan okultisme. Jadi di sini dalam teori ini tuh bahwa hal-hal gaib itu benar-benar emang bersangkut paut sebenarnya sama keagamaan. Lalu selanjutnya kita akan bahas multiparadigma dalam ilmu sosiologi. Pengertian multiparadigma. Dalam ranah ilmu sosial, paradigma dapat dipahami sebagai kerangka berpikir, perangkat asumsi dasar, serta perspektif teoritis yang menjadi landasan bagi para ilmuwan untuk mengamati, menafsirkan, dan meneliti realitas sosial. Dalam sosiologi, kompleksitas masyarakat yang senantiasa berubah
membuat para pemikir tidak bisa hanya mengandalkan satu pendekatan saja. Yang kedua, ada sejarah singkat perkembangan. Sejak kelahirannya pada abad ke-19, sosiologi tumbuh dari pemikiran para pendiri klasik yang memiliki sudut pandang berbeda. Di sini bisa kita lihat ada 4 para ilmuwan yang mengembangkan dan menekankan tentang sejarah singkat perkembangan, di mana di antaranya terdapat Auguste Comte menekankan positif. Apa sih maksudnya? Nah, dalam paradigma fakta sosial ini berpijak pada pemikiran Émile Durkheim. Paradigma ini menganggap bahwa masyarakat adalah entitas nyata yang berdiri di luar individu, memiliki kekuatan memaksa dan membentuk perilaku anggotanya. Fakta sosial seperti norma, nilai, hukum, dan institusi dilihat sebagai kenyataan objektif yang dapat diamati dan diukur secara ilmiah. Fokus utama paradigma ini adalah pada keteraturan sosial, integrasi, dan keseimbangan masyarakat. Lalu paradigma definisi sosial itu menurut Epilepsi Durkheim mengembangkan konsep fakta sosial. Terakhirnya, yang ketiga, ada Karl Marx menekankan konflik kelas dan pertarungan kepentingan. Lalu yang keempat, ada Max Weber menyoroti makna subjektif dan konsep tindakan sosial. 3 paradigma utama menurut George Ritzer. Yang pertama ada paradigma fakta sosial, yang kedua ada paradigma definisi sosial, dan yang ketiga ada paradigma perilaku sosial atau konflik. Paradigma fakta sosial itu maksudnya adalah menganggap bahwa masyarakat itu entitas nyata yang berdiri di luar individu. Paradigma ini pada keteraturan sosial, integrasi, dan keseimbangan masyarakat. Lalu ada paradigma definisi sosial. Dalam paradigma ini menekankan pentingnya makna subjektif yang dibentuk melalui proses interaksi. Realitas sosial dianggap sebagai konstruksi yang lahir dari kesepakatan bersama, bukan sebagai faktor objektif yang berdiri sendiri. Lalu yang ketiga ada paradigma perilaku sosial atau konflik. Paradigma ini sering dihubungkan dengan pikiran Karl Marx yang menekankan pertentangan kelas sebagai motor perubahan sosial. Di sisi lain, teori pertukaran sosial ini yang diperkenalkan oleh George Homans menyoroti interaksi sebagai proses pertukaran keuntungan dan kerugian. Lalu ada relevansi dan manfaat multiparadigma. Keberadaan multiparadigma memungkinkan sosiologi menganalisis fenomena sosial dari berbagai sudut pandang, sehingga memahami dan menghasilkan pemahaman yang lebih kaya. Lalu selanjutnya, ada kelebihan dan keterbatasan multiparadigma. Pertama, ada kelebihannya, yaitu 1. Memberikan berbagai perspektif yang saling melengkapi. 2. Mendorong inovasi metodologis dan pembangunan teori lintas disiplin. Yang ketiga, memperluas cakrawala penelitian. Lalu selanjutnya ada keterbatasan. 1. Beragamnya paradigma dapat menimbulkan kebingungan atau fragmentasi dalam pengembangan teori sosiologi bila tidak dipahami secara kritis. Yang kedua, peneliti harus memiliki kemampuan analisis yang matang untuk memilih dan mengintegrasikan paradigma yang relevan dengan masalah yang dikaji.
Jadi kesimpulannya teman-teman, dari ketiga konsep tersebut sama-sama menyoroti dinamika perubahan sosial, baik melalui pertukaran unsur budaya, proses evaluasi bertahap, maupun analisis dari berbagai sudut pandang teoritis. Pemahaman yang menyeluruh terhadap ketiganya memungkinkan kita melihat fenomena sosial tidak hanya dari dimensi struktural, tetapi juga dari aspek interaksi, makna, dan konflik yang membentuk masyarakat modern. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada Bang Rahmat Agung. Ya baik teman-teman semuanya, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab yang akan kami bagi menjadi 3 termin. Untuk itu langsung saja saya buka untuk pertanyaan pertama. Silakan kepada Bapak Banu Pradipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan untuk kelompok yang presentasi hari ini. Tadi kan dibahas tentang evolusi agama ya di salah satu slide-nya. Nah, yang kita tahu itu kan agama itu sesuatu yang tidak fleksibel kalau menurut saya. Jadi dari sananya dari awal sampai sekarang itu hukum agama tidak akan pernah berubah. Sudah ada batasan kaku tentang apa yang benar, apa yang salah, apa yang boleh, apa yang enggak. Nah, saya ingin tanya, sebenarnya agama itu punya peran nggak sih terhadap faktor kemajuan budaya? Atau justru jadi penghambat? Nah, kalau eh, boleh dilanjutkan pertanyaannya itu jadi, apa ya, konteksnya itu evolusi agama itu seperti apa gitu. Kalau dilihat dari eh, pertanyaan saya tadi ya, tentang kekakuan agama itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Banu atas pertanyaannya. Mungkin langsung saya jawab ya Pak, izin sebelumnya. Kalau menurut kelompok kami, sebenarnya agama itu mempunyai potensi besar untuk mendorong kemajuan budaya. Tapi memang dalam praktiknya seringkali justru terhambat karena orang-orang itu sering salah paham. Umatnya itu sering salah paham sendiri. Jadi masalahnya bukan pada ajaran agama, tapi pada cara manusia menafsirkan dan menggunakannya ketika agama dipahami secara kaku, hitam putih, dan eksklusif. Jadi dia bisa membatasi ruang diskusi, ruang dialog, inovasi, dan kebebasan berpikir. Mungkin contohnya ya masih ada kelompok yang menolak diskusi tentang kesadaran gender, pendidikan seks, atau isu HAM dengan alasan melawan ajaran agama. Padahal nilai-nilai dasarnya seperti keadilan, kasih sayang, dan